Iya. pada budaya Indonesia, dan beliau juga pengen melestarikan batik, dan beliau juga prihatin ya karena generasi muda sekarang pengetahuan tentang batik sudah semakin pudar. Itu aja seperti saya aja nggak job ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di obrolan teras Oma Kayu TV. Dari teman-teman yang ingin mengajukan sesuatu usulan kepada Oma Kayu TV, silahkan tulis di komen di bawah ini. Cuma hari ini kita ada yang spesial. Kita berada di sebuah Museum Batik. Museum Batik yang berada di Jalan Dr. Sutomo 13A ya. Leres Mas. Hari ini kita akan bertemu dengan istilahnya orang yang mengenai tentang museum ini, tentang batik ini. Kita akan bicarakan hal itu secara mendetail. Jadi, tapi apabila ada pertanyaan-pertanyaan kurang, kembali lagi silahkan tulis komen di bawah ini. Ya. Itu tahu dengan Mas Didi Wibowo. Mas Didi Wibowo. Nah, ini kenal bisik yang ditugaskan ownernya untuk melayani, memandu siapapun yang ingin belajar tentang batik. Oke Mas Didi, ini tadi kan sudah ada kata melayani. Mohon saya dilayani ya. Ini ngos-ngosan ya, terus dilayani mau. Terus dijelaskan nang jero museum. Jujur saya puas, cuma tadi kan saya berada di belakang sama ini tenda ini, cuma masih ada beberapa hal yang kurang jelas. Jadi mungkin bisa dijelaskan sejarah berdirinya daripada Museum Batik Jakarta. Oke, Museum Batik Yogyakarta itu didirikan oleh Bapak Adi Nugroho bersama Ibu Dewi Sukaningsih. Beliau suami istri mendirikan Museum Batik ini. Latar belakang didirikan Museum Batik karena pertama beliau cinta pada batik, cinta pada budaya Indonesia, dan beliau juga pengen melestarikan batik, dan beliau juga prihatin ya karena generasi muda sekarang pengetahuan tentang batik sudah semakin pudar. Itu adalah seperti saya aja nggak job ya. Dan beda kata, Museum Batik ini merupakan salah satu tempat di Yogyakarta untuk kita bisa belajar tentang batik, tentang budaya Indonesia. Jadi museum ini Mas, pribadi milik pribadi? Ya, museum ini dikelola Yayasan Museum Batik Yogyakarta. Jadi kita memang sebagian besar koleksi di Museum Batik itu memang koleksi keluarga Pak Adi ya, secara turun-temurun ya. Jadi koleksi keluarga gitu? Iya, warisan dari keluarga. Jadi beliau itu generasi ketiga. Jadi bapak beliau, simbah beliau itu juga pengrajin batik dan pecinta budaya batik. Hingga sampai beliau, karena beliau juga pecinta dan beliau punya kain koleksi yang agak banyak. Pada saat beliau, Pak Adi dan Ibu Dewi, beliau ingin menyumbangkan ya koleksi tersebut ke masyarakat dengan mendirikan Museum Batik Yogyakarta ini. Jadi itu memang berawal dari keprihatinan tadi ya, bahwa generasi sekarang itu pengetahuan batik sudah agak pudar. Jadi batik bukan hanya sekedar kain, tapi di dalamnya ada makna, ada doa, ada filosofi, ada juga kayak semacam petuah yang diberikan oleh nenek moyang kita kepada kita. Jadi ada ajaran. Jadi itu ada beberapa kain batik yang kita lihat di dalam tadi ya. Jadi seperti motif kawung. Kawung itu bentuknya kayak lingkaran yang dijajar 4 itu. Lingkaran yang saling mengikat itu ya. Kayak kolang-kaling ya. Jadi kolang-kaling itu dalam beberapa catatan memang agak berbeda. Tapi kawung itu ada yang menghubungkan kawung itu sebagai suatu simbol dari kesucian, simbol keadilan. Dan dulu kawung merupakan motif larangan ya. Belakangan dulu tidak boleh dipakai masyarakat umum. Hanya dalam keraton atau? Hanya di dalam keraton ya, di lingkungan keraton. Berarti kan di dalam boleh di dalam? Setiap raja mempunyai kebijakan yang agak berbeda. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang umum di luar keraton? Di luar keraton nggak boleh menggunakan kawung. Itu istilahnya awisan dalam lah. Motif larangan yang hanya boleh dipakai
dipakai di keraton, di mana kawung itu merupakan simbol keadilan. Kalau dipakai oleh seorang raja, jadi raja itu harus adil ya. Harus adil pada masyarakat. Bukan berarti kalau pakai kawung terus jadi adil itu kan ya? Iya, harapannya ya, harapan nasihat dari leluhur kita ketika kita pakai motif kawung ya. Ketika pakai motif kawung, harapan orang yang memakai itu harapannya dia harus selalu adil kepada masyarakat, selalu seimbang, selalu mempunyai kesucian kayak gitu, seperti itu. Ya mungkin dari pemirsa ingin tahu juga Mas, apa hal yang unik dari Museum Batik di sini di Jalan Dr. Sutomo ini dibandingkan dengan mungkin museum-museum yang lain. Ciri khasnya yang paling menonjol itu. Oke, kita mungkin pemirsa biar kita. Iya, kita memang museum batik ya Pak. Kita memang koleksi kita lebih cenderung ke arah batik ya. Baik itu kain batik keratonan kita ada, kain batik pesisiran kita banyak sekali. Kita lumayan lengkap pesisiran. Dan ada juga kita yang agak spesial dari kita itu memang peralatan kita susun yang agak detail, agak sistematis ya. Bahkan tak jarang kita pada saat koleksi zaman dulu itu awalnya kita memang datang ke tempat pengrajin dan kita mengusahakan ya apa yang dipakai oleh pengrajin itu kita dokumentasikan dalam bentuk barang itu sendiri, alat-alat yang dipakai pengrajin canting misalnya, itu proses membuat cantingnya seperti apa. Jadi kita memang ada kita susun secara sistematis di dalam museum tadi seperti yang kita lihat tadi. Ya, yang awal Mas waktu kita keliling tadi kan ada beberapa macam canting tadi kan. Kan yang unik di sini yang saya juga baru tahu. Saya berpikir canting itu hanya satu macam, ternyata ada untuk goresan tertentu beda, ada untuk ukuran tangan. Mungkin kalau untuk ukuran tangan yang besar butuh jenis canting yang berbeda. Atau mungkin Mas, seandainya ada nggak dari mancanegara belajar batik di sini? Nah kan mereka gede, tinggi, panjang. Nah itu apakah harus ada ukuran yang sesuai untuk mereka cantingnya? Oh iya, kita memang punya banyak koleksi canting ya. Iya tadi ada yang untuk Jerman, terus itu kan beda-beda dengan Solo, Jogja itu kan, dan Jerman kan agak panjang tadi ini. Iya, kalau di dalam negeri sendiri ya seperti Jogja, di Indonesia sendiri ya, Jogja, Solo, Pekalongan sebenarnya mereka punya canting yang agak berbeda. Di lokal kita sendiri. Jadi kalau di Jogja itu biasanya kepalanya seperti yang kita lihat tadi itu lebih agak tinggi, agak tegak dan tinggi. Kepala cantingnya itu terbuat dari kita bisa belakang seperti ini ya. Maaf, seperti ini canting. Bentuknya seperti ini ya canting ya. Mungkin bisa dilihatin ke kamera. Iya, kalau seperti ini kayak Yogyakarta ya, kayak gini. Seperti ini, seperti ini. Jadi ininya tinggi, ini kepala. Sebenarnya canting bagiannya agak unik. Tuh das tuh ya. Ini kepala. Ini kayak anatomi burung ya istilahnya ya. Jadi ini kepala, ini mulut atau cucuk guys, seperti paruh burung itu, cucuk. Dan ini nanti di dalamnya ada buntutnya. Buntut ditanam di sini namanya garan atau pegangan atau badannya ini. Ya gitu. Jadi ini kepala, ini cucuk, dan ini buntutnya di sini. Kalau ciri khas dari canting Jogja itu seperti ini. Jadi kepalanya ini lebih tinggi, kepalanya tegak dan tinggi. Jadi ya seperti ini ya. Ini Yogyakarta. Kalau Solo nanti kepalanya ini agak pendek, agak pendek nih. Kalau Pekalongan biasanya cantingnya itu bentuk kepalanya melengkung. Jadi walaupun nanti hasilnya sama saat membuat batik, tapi mereka punya ciri khas yang membedakan daerah masing-masing. Jadi canting itu beda-beda ya, Pekalongan, Jogja dan Solo. Kita juga ada canting dari mancanegara. Itu dari mancanegara atau itu dibuat khusus untuk mungkin peserta workshop dari mancanegara? Kita memang dulu ceritanya gini. Dulu memang banyak sekali ya dalam sejarah itu banyak orang-orang pada masa dahulu, pada masa kolonial atau sebelumnya itu belajar tentang batik. Jadi orang-orang manca. Jadi ada orang
ada orang Eropa, ada orang Jerman yang sini, orang Belanda sudah ada juga orang itu ya. Karena batik itu budaya kita, jadi mereka tertarik untuk belajar batik. Dan ada orang Belanda juga, ada orang Jerman, Prancis juga, dan mereka membuat alat yang memang sesuai untuk mereka. Ya, jadi bentuknya kadang agak unik ya. Ada yang bentuknya agak bulat kayak pipa rokok, itu ada di dalam tadi. Jadi ada yang bentuknya pegangannya panjang sekali tadi, bentuknya agak aneh gitu. Jadi seperti itu. Jadi mereka membuat canting. Ada yang kayak hitam gitu, kecil gitu. Iya, ada. Untuk garis-garis halus ya Mas ya? Iya, memang canting tertentu itu dibuat untuk membuat detail ya. Jadi canting sebenarnya memang kalau sesuai penggunaannya itu tergantung pada ujungnya. Kalau ujungnya semakin kecil itu khusus untuk bikin detail kayak titik atau apa gitu, yang kecil, detail kecil gitu. Nanti agak gede sedikit nanti namanya canting isen. Nanti untuk bikin ngeblok gitu ya? Bukan, isian di daun. Kita lihat daun itu. Nanti isian di daun yang kayak jarang-jarang rajang-rajang di daun itu. Sepertinya sawut istilahnya. Besok bro, kita ikut workshop pelatihan. Saru ya, betul ada canting. Saru. Sama pucuk. Wes mulai. Jadi seperti itulah pengetahuan bahwa di dalam kita agak lengkap. Ya, jadi proses membatik dan lain-lain. Saya mau pengen tahu kalau proses membuat sebuah jarit batik ya, jarit kain jarit batik itu dari awal sampai kepada sudah siap dipakai, kira-kira berapa minggu atau berapa untuk satu kain? Satu kain itu kalau batik tulis itu tergantung detailnya. Jadi semakin detail maka prosesnya semakin panjang. Tapi kalau kita rata-rata itu membuat batik tulis itu perkiraan waktu sekitar 1 bulan selesai. Itu yang biasa itu Bu. Nah, yang biasa 1 bulan selesai. Jadi pertama kita bikin desainnya dulu, kemudian kita jiplak desain itu di atas kain, namanya ngeblak. Kemudian proses pertama setelah selesai dijiplak semua di atas kain pakai pensil. Proses pertama itu pembatikan pertama pakai canting ini namanya ngelowong. Ngelowong itu bikin outline motif. Setelah ngelowong kemudian kita memberi isian atau isen-isen kayak titik-titik dan lain-lain itu. Jadi kemudian setelah itu kita bikin tembok atau ngeblok, diblok bagian yang tidak ingin kemasukan warna diblok. Kemudian kalau batik keraton warna pertama harus hitam atau biru tua, itu wajib untuk batik keraton. Dan istilah pewarnaan pertama dalam batik keraton namanya medel. Jadi kita tahu medel dari kata wedel itu warna tua, hitam atau biru tua. Itu dari istilah wedel itu. Berarti kulit putih wedel. Nek aku ngene wedeli. Wedel mah jemblik. Wedeli lho. Kenapa? Santai kita. Kenapa yang saya batik jadi harganya agak tinggi? Karena prosesnya panjang. Seperti itu. Setelah itu ya wajar ya. Kita lanjut sedikit sampai selesai. Setelah diwedel celup warna biru tua. Kemudian kalau batik zaman dulu itu istilahnya dikerok itu menghilangkan lilin dengan logam tertentu ya, dengan cawuk istilahnya. Kalau sekarang diganti dengan rebus total. Setelah direbus total kemudian dibatik kembali namanya bironi. Dia menutup warna biru atau hitam tadi yang bagian yang tidak kemasukan warna. Terakhir di warna sogan. Kita kenal warna sogan kan cenderung untuk nyebut batik keraton ya, warna sogan gitu. Di warna sogan itu warna coklat ya, karena dulu dari tumbuhan soga sehingga prosesnya disebut nyogo. Di warna coklat. Setelah di warna sogan selesai, setelah itu direbus, itu hasilnya baru kelihatan atau dikebiok atau dilorot itu. Kayak di biru ya Mas ya? Iya, seperti ini. Ya, ini ciri khas batik keraton seperti ini Pak. Warnanya harus seperti ini. Warnanya coklat, hitam dan putih. Karena bukan warna ini, itu bukan warna batik keraton. Coklat simbol dari tanah, simbol dari kesuburan, simbol pula dari kerendahan hati. Biasa ya filosofinya. Iya, kalau kita pakai batik keraton, kita tidak boleh tinggi hati. Karena manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi petua mengingatkan yang memakai ya. Seperti itu. Jadi setinggi apapun derajat seseorang, mau dia
presiden, menteri atau raja sekalipun, kalau beliau sudah pakai batik keraton, beliau tidak boleh tinggi hati. Jadi ini boleh dipakai masyarakat luas. Pada zaman dulu memang ada motif larangan juga ya, ada motif larangan, kecuali paten-paten di keraton kayak gitu, yang tidak boleh dipakai. Tetapi pada dasarnya warna keraton itu nasihat di dalamnya seperti itu. Coklat simbol tanah, kesuburan, kerendahan hati, itu. Hitam simbol dari kesucian dan kemuliaan, dan hitam simbol dari kesabaran dan ketekunan. Aku banget. Aku lo nganggo kayak ini lo. Nah ini kok apa Mas? Mas Yudi ini apa ini Mas? Ini kawung kopi Bu, kawung pecah. Kopi pecah bentuknya kawung itu lingkaran. Ada maknanya nggak kawung kopi? Ya, kawung pada dasarnya simbol keseimbangan, simbol keseimbangan, dan kopi sendiri merupakan simbol dari apa ya? Simbol lebih ke terinspirasi oleh buah kopi itu, kopi yang pecah itu, kopi pecah kayak gitu. Yang pakai ambiar itu. Iya, mau tinggal aku kayak keseimbanganku kuat. Kira-kira seperti itu. Terus tadi lihat juga ada koleksi dari Manca, dari negara lain. Itu dibuat di sini atau mungkin beliau yang kagungan museum ini pasti ndak, terus kontur ngasih tau itu atau hadiah dari sana Mas? Oh iya, itu kalau batik warna-warni itu Pak, warna-warni cenderung bunga, burung, kupu, itu biasanya kita sebut batik pesisiran. Jadi secara umum batik ada dua, batik keraton seperti yang kita jelaskan tadi. Pesisiran dan warnanya tadi ya agak anu itu ya Pak. Iya, warna-warni ada warna-warninya. Tapi nggak mencorong itu nggak ya, agak tulus gitu. Iya, ada yang kalau biasanya pengaruh dari budaya Eropa itu cenderung mono warnanya. Tidak sebanyak batik Cina ya. Kalau batik Cina itu atau Tionghoa itu warnanya agak jreng. Kalau Eropa itu biasanya agak pastel agak pastel istilahnya. Iya. Seperti itu, dan itu batik pesisiran itu memang dapat pengaruh banyak dari budaya asing ya zaman dulu, karena mereka berkembang di sekitar pesisir pantai utara Jawa. Ada Semarang, nanti ada Pekalongan, ada Kudus, Demak, Cirebon. Itu udah pengaruh dari luar. Itu sekitar sampai ke Lasem juga nih, Pantura, pengaruh dari luar. Jadi masuk akal ya Mas. Kalau yang mudah didatangi orang pesisir itu pasti ada pengaruh dari luar negeri ya. Iya. Rata-rata seperti itu. Iya. Ya kita juga zaman dulu ceritanya di sana itu banyak sekali pelabuhan besar ya. Kita tahu Pantura Jawa itu kan beda dengan selatan ya. Karena Pantura itu lebih tenang. Sehingga zaman dulu banyak pelabuhan besar. Iya, gede mbaknya. Ombak gede. Makanya batik-batik di sini dominan warna warna hitam, coklat, putih itu ya. Iya, kalau di sekitar selatan itu. Bedanya seperti itu. Nganggo batik ngono kok gagah. Nganggo batik tak gagah. Terus mau nih? Ini semua kuwi. Iso. Iya. Ya, terkait batik juga, kenapa batik itu jadi warisan budaya dunia ya, yang diakui dunia ya, warisan budaya Indonesia yang diakui dunia oleh UNESCO ya, itu bahwa batik kita tadi itu memang tidak sekedar kain yang bagus, tapi di dalamnya ada doanya dan filosofinya, filosofi, makna, ada kayak semacam ajaran yang dititipkan oleh nenek moyang kita, seperti warnanya tadi, mengandung filosofi, seperti kawung. Ada juga teruntungnya apa Mas itu kok teruntung? Iya, teruntung itu kayak bunga ya, kayak bunga kecil-kecil itu yang dijajar itu teruntung. Itu maknanya menapa? Teruntung itu dalam beberapa catatan memang dihubungkan dengan kata teruntung itu tuntunan. Teruntung dihubungkan dengan tuntunan atau panutan gitu. Jadi orang yang mobil untung kan teruntung. Beda Pak. Jadi teruntung itu kayak bunga yang dijajar-jajar itu bentuknya. Teruntung berarti tuntunan atau panutan gitu. Dan orang yang sudah pakai teruntung itu sebenarnya dia tidak boleh berbuat yang tidak baik, karena nanti perbuatannya akan menjadi panutan atau contoh bagi orang lain. Sama ini Mas, tadi kalau saya melihat kan ada katanya Mas, kalau pakai corak batik tersebut itu menunjukkan isi hati, misalnya saya ingin mendekati seorang gadis, saya harus pakai itu. Tadi jadi awas yo kowe nek terus orang ini
kekinian kan aku akhirnya berpikir toh untuk mengenal ke anak muda sekarang identik dengan hal yang romantis gitu kan. Oh gini, nah daripada menyatakan pakai bunga itu kan kesannya terlalu Eropa banget, orang tahu. Nah kalau pakai batik itu bener ya mas, pakai batik itu berarti menandakan ya jatuh cinta, terus yang dicinta itu kalau membalas pakai warna tertentu. Tolong dijelaskan mas, mungkin untuk generasi muda biar lebih paham. Memang kita di dalam tadi sudah masuk ya bahwa kita juga mendisplay atau menata itu batik dari mulai lahir, mulai dari pertama kali bayi lahir kita juga ada sampai nanti ibu hamil yang pengen punya keturunan yang bagus gitu. Juga ada namanya wahai temurun kayak gitu. Jadi di sela-sela di tengahnya itu memang kita ada batik Madu Bronto namanya. Yang dipakai oleh laki-laki yang di Kasmaran itu mas. Tuh teman-teman, batik Madu Bronto. Batik Madu Bronto. Madu itu khasnya manis ya. Bronto itu berarti pahit. Orang hati Bronto. Aku ini manis. Hati perasaan. Jadi perasaan yang manis gitu. Perasaan nyaman. Dulu kalau seorang laki-laki itu datang ke tempat wanita untuk ngapel atau apa zaman dulu, itu datang bertamu saja, dia pakai jarik dengan motif Madu Bronto. Jadi nggak usah ngomong, karena dulu budayanya malu ya, nggak usah ngomong, cukup datang pakai itu orang tua sudah tahu bahwa laki-laki tersebut jatuh cinta dengan cowok, dengan anaknya. Oh berarti tinggal masuk, duk kayak moro next to you dan nganggo kae gitu ya. Nawang teko kudu ndelok sih. Ini apa? Adalah lae aku mau Madu Bronto dolan. Mbak Yumu sing cancak. Salah tombol apa-apane. Ternyata bales nganggo apa Mas? Yang balas itu yang perempuan bisa salah satu pilihannya bisa pakai sido AC. Pakai sido AC. Wah. Bojoku moro ora geger. Tadi kan menaik Kasmaran. Berarti tanda-tandanya batik. Iya. Motif parang ya mas, motif parang. Kuwi mau parang, salah. Belut. Bener sekali kalau kita. Jadi kalau batik itu dari lahir sampai lahir kan dimunculkan ya, sampai dipundut sampai nggak ada itu ada semua. Ada bahkan sebelum lahir ya, sebelum bayi masih dalam kandungan itu ada batiknya. Ya ada batiknya. Salah satu yang kita set dalam museum itu yang agak unik juga motif kawung juga pilihan kita. Kawung ada beberapa catatan yang menyatakan kawung itu untuk kopohan. Kain kopohan itu ketika bayi pertama kali lahir ke bumi itu ke dunia itu diterima pakai kain kopohan itu. Kain kopohan. Jadi salah satu pilihannya bisa motif kawung. Itu bisa untuk masyarakat umum mas? Ya pada masa dulu itu larangan, tapi sekarang itu bisa. Sudah boleh. Jadi dibungkus pakai kawung. Diterima pakai motif kawung itu kain kopohan dan kemudian dipakai untuk gendong bayi juga. Untuk gendong bayi. Ada sebuah lagu juga yang menyatakan tak gendong nganggo jarik kawung sok gede dadi wong agung gitu. Tak gendong nganggo jarik kawung sok gede dadi wong agung. Yang benar juga kawung itu juga dipakai sebagai raja, sebagai simbol keadilan dan kebijaksanaan. Artinya bayi itu digendong sok gede ben dadi wong agung kaya raja, adil dan bijaksana. Amin. Nah, sebenarnya kalau kita teruskan ke generasi muda mas, kita adakan kayak seperti apa ya, penyuluhan atau edukasi gitu kan, anak muda saya yakin akan tertarik menjadi mereka romantisnya itu nggak romantis seperti sekarang, itu romantis yang berbudaya gitu ya. Romantis budaya itu asik mas. Nah, Museum Batik ini untuk memperkenalkan batik ke generasi muda mas, apakah sudah melakukan atau apa saja yang dilakukan untuk melestarikan ke generasi muda? Ini penting mas, ini pemirsa banyak yang tanya. Kita memang setiap kali tamu yang datang itu juga terkadang agak kaget, ternyata batik itu kaya sekali gitu. Kayak akan makna berkopi dan lain-lain. Bahkan untuk anak yang demam pun ada motifnya, namanya udan liris. Hujan gerimis. Jadi untuk anak demam. Jadi anak demam itu
tiduran kemudian diselimuti pakai udan liris atau hujan gerimis. Harapannya segera badannya tidak panas lagi, tidak demam lagi karena hujan liris itu. Kalau kayak Kang Marto ini diselimutin badai itu apa? Motif parang. Iya, itu doanya seperti itu. Doanya seperti itu. Jadi kita itu memang setiap tamu yang datang kita selalu ngobrol tentang filosofi, makna batik kita kaya loh, kayak gitu seperti itu dan lain-lain. Dan kita juga sering dapat mahasiswa ya yang datang ke sini untuk penelitian, untuk tugas dan lain-lain kayak gitu, tanya-tanya tentang batik. Oh ya. Jadi kalau di Museum Batik ini ada ada kegiatannya apa aja, Mas? Misalnya kita selain masuk ke Museum Batik, terus apa lagi gitu? Kita memang yang utama itu kunjungan museum, Pak. Berapa itu Pak masuk, Mas? Kalau tiket kita itu kalau untuk tamu umum ya 30.000 satu orang untuk tamu umum. Murah, bukan rombongan. Nanti sudah kita pandu free selama 1 jam. Sudah plus pemandunya ya. Plus pemandu itu 30.000. Dan nanti kira-kira masuk kita 1 jam kayak gitu. Kalau untuk sekolah saja kita harganya beda seperti itu. Lebih miring atau lebih murah? Ya miring. Oh, pastinya lebih miring, Pak. Masa bis-bisan kan ada hotelnya juga ya Mas? Ada, kita ada hotel sekalian bisa musim sekalian workshop membatik. Iya, kita ada workshopnya. Saya lihat tadi ada gamelan Mas di pojok. Iya, kita ada kunjungan museum, ada juga workshop batik, kita juga ada gamelan, kita juga ada toko souvenir. Ya. Jadi masuk ke museum itu lengkap ya. Iya. Ada kursus singkat gamelan atau praktek? Ada juga. Ya, bisa nek rene. Kowe mau tamu. Nginep nang hotel Museum Batik. Bar saka kono langsung masuk museum, iso nginep nang kono bar kuwi batik. Belajar membatik wis siap. Lengkap gamelan barang. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyain? PTS cukup sih, sudah cukup panjang, menarik. Mungkin nanti ada diskusi atau penjelasan lebih lanjut. Mas Didi soalnya harus ngayai kewajiban lagi nih. Mungkin ada dari Mas Didi buat pemirsa di Kayu TV. Ada pesan-pesan buat anak muda supaya mencintai batik apa kiat-kiatnya? Dari kami Museum Batik itu kita harus bangga ya punya batik. Apalagi batik itu bukan hanya sekedar kain yang bagus, tapi di dalamnya memang ada nilai, ada doa, ada filosofi, dan itu merupakan kekayaan budaya kita. Kalau kita semakin mengenal batik, kita akan semakin sayang pada batik, semakin sayang budaya kita. Jadi seperti itu. Dan kalau kita semakin sayang budaya kita, karakter kita akan semakin kuat. Karakter kita. Jadi begitu teman-teman tentang Museum Batik yang sekelumit. Sebetulnya masih digali, masih mungkin 3 jam 4 jam tidak akan habis ya. Menarik ya.